Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansagres, selamat datang di podcast Nastar, ngobrol asik tentang Ramadan. Nastar, passwordnya makin sadar, makin bersinar. Nah, kali ini bersama saya Dinda Hania Maulida dan tentunya nggak sendiri nih, bersama Keisha Azkia Agustin yang akan menjadi host episode Nastar spesial Lebaran kali ini. Halo Kak Eca. Halo Kak Dinda. Nah Kak Eca, kita ini udah melewati masa-masa yang sulit nih Kak, yakni puasa Ramadan. Dan sekarang kita mendapatkan kayak spesial Lebaran gitu Kak. Nah, momen-momen kemenangan ini tentunya itu berkesan bagi kita semua. Nah Kak Eca, momen Lebarannya itu gimana Kak? Apakah lancar sesuai ekspektasi? Atau Kak Eca ada shopping-shopping baju Lebaran, buat kue-kue Lebaran, atau gimana nih Kak? Nah, kebetulan untuk momen Lebaran kali ini, untuk masalah baju sih saya ada beberapa sih yang udah check out. Tapi tenang aja, kalau masalah baju itu relatif ya Kak. Betul Karena banget. yang paling penting itu hati kita yang baru. Betul. Nah, Kak Dinda tahu nggak sih, kalau semakin mendekati Lebaran itu obrolan-obrolan di kalangan remaja itu semakin panas loh. Kayak gimana tuh Kak obrolannya? Mereka bukan cuma membahas soal mudik, tapi juga hal-hal lain yang menjadi dasar overthinking gitu Kak. Oh, dasar overthinking. Biasanya tuh teman-teman kayak ngobrolin apa gitu ya Kak. Kayak kok aku puasa nggak makin kurus tambah makin gendut ya. Bener banget. Iya, betul banget. Nah, jadi teman-teman di episode spesial kita hari ini kita bakal flashback ke momen Ramadan lalu dengan topik yang relate abis, yaitu Ramadan dan perubahan sosial remaja. Dan spesialnya lagi, di Aula Maharia ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa keren. Mari kita sambut Bapak Hamdi Ahmadi Muzabi, Magister Pendidikan, selaku Guru Sosiologi di MAN 1 Gresik. Halo Pak Hamdi. Halo. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya Bapak, lancar? Alhamdulillah dari subuh sampai maghrib. Wah, kebetulan kita pakai baju merah-merah ya Pak. Kursinya juga merah. Nah, Bapak, kali ini kita bakal membahas suatu fenomena di Ramadan yang tentunya relate abis sama kehidupan remaja. Nah, Bapak sendiri dan juga Kak Eca, apakah ada mendatangi kayak tren bukber-bukber gitu kayak di media sosial? Karena tren bukber ini tuh bukan hanya di kalangan remaja, tetapi juga dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak juga udah ada bukber nih Pak. Kalau saya sendiri, saya ada menghadiri beberapa bukber nih Kak, kayak pimpinan ranting. Kakak tahu nggak pimpinan ranting? Gitu ya Kak. Terus kalau mau flashback biasanya saya bukber sama teman-teman MI. Oh, teman MI juga. Kakaknya juga pastinya bukber sama teman-temannya yang udah melewati masa kecilnya bersama-sama. Ya, kalau Bapak sendiri? Ya bukber, ada bukber guru ya, karena memang saya seorang guru. Lalu ada bukber teman-teman geng di SMA dulu juga ada. Oh, sekalian reuni gitu ya Pak? Circle juga ada. Sebenarnya sama kayak yang masih muda ini. Betul banget nih Pak. Nah, sekarang kita membahas kalau semisal nih Pak, kita itu diajak bukber sama circle. Nah, habis itu rasanya tuh kayak kalau kita nggak ikut itu rasanya kok disebut nggak gaul gitu ya Pak. Untuk nolak juga rasanya kayak gimana gitu ya Kak Eca. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kadang pemasukan itu nggak berjalan lancar ya Pak. Bener banget. Apalagi kalau misal kita minta uang saku itu nanti ditanya mau ngapain, emangnya pakai uang saku, emangnya di kantin itu mau jajan, padahal kan bulan puasa. Nah, niatnya uang saku kita itu mau ditabung ya Kak, tetapi malah kepake sama acara bukber kayak bukber di kafe atau tempat-tempat estetik gitu Pak, cuma untuk memenuhi media sosial kita saja. Nah, itu menurut Bapak itu gimana cara kita buat mengatasinya ya Kak Eca? Oke, fenomena bukber yang tanda kutip terutama yang berbayar mahal ya, itu memang sedang banyak di media sosial, mungkin ikut tren-trenan. Sebenarnya kalau secara finansial ada, oke. Kalau secara finansial siapapun kalian ikut bukber untuk menyambung silaturahmi dan sebagainya, teman-teman MI yang sudah lama nggak ketemu karena ada momen itu oke lah. Tetapi tentu harus ada skala prioritas, tidak semua bukber harus kita ikuti.
Kalau ketika sedang tidak ada uang, ya nggak usah ikut. Katakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak pada ajakan-ajakan yang secara finansial kita tidak kuat, maupun secara waktu. Kadang-kadang sebenarnya ada acara keluarga, tapi karena teman-teman circle kalian mungkin ada, akhirnya Betul. malah acara keluarganya yang kalah. Iya. Ya, mungkin karena seusia kalian memang yang lebih penting, yang lebih dipentingkan biasanya Teman. daripada keluarga. Padahal momen dengan keluarga juga saya rasa sangat penting juga, lebih penting. Seperti itu kira-kira. Kalau prioritasnya saja, tidak semua harus diikuti ya, tidak semua harus diikuti. Misalnya teman-teman ini sudah lama nggak ketemu, terus kayaknya sudah nggak nyambung deh. Iya, Pak. Yes, mending nggak usah ikut lah, skip dulu lah. Apalagi kalau tadi secara finansial atau keuangan sedang tidak ada. Kira-kira itu. Betul. Nah, kalau secara finansial atau mental itu lagi down nih Pak, tapi kita tetap gak mau ketinggalan sosialisasi sama teman-teman. Kira-kira menurut Bapak itu gimana caranya kita mengatasi supaya tetap berbaur tapi tanpa mengorbankan itu semua? Oke, yang pertama kita harus meregulasi diri sendiri ya. Kita harus mengenal kebutuhan kita. Kalau kebutuhan terhadap validasi orang lain itu saya rasa sudah berlebihan lah, sudah tidak layak kita ikuti. Kalau memang benar-benar kita orang yang jarang sekali keluar, terus akhirnya kita memang perlu keluar untuk Introvert. merefresh ya. Oke, cuma kalau yang kamu lakukan selama bukber ataupun untuk apapun, niatnya lebih ke karena orang lain, validasi orang lain, itu berarti ada masalah di Betul. secara mental ya. Nggih. Kalau itu kan berarti kamu mengerjakan apapun karena pujian, mungkin karena dorongan, takut tidak punya teman, terus dan Betul. sebagainya. Itu saya rasa perlu ke BK atau ke psikolog. Apalagi kalau bukber biasanya tuh kita yang perempuan itu malah adu outfit ya Kak Iya, ya. bener banget. Malah kayak biasanya kita itu pamer kayak semisal apanya yang baru dan apa kayak malah ngegosip gitu Pak daripada kumpul bukber. Biasanya kalau setelah bukber malah tidak sholat maghrib. Betul. Goyanannya ya, karena terutama kalau perempuan mungkin make up. Nggih. Waduh, eman make up mau Betul. kalau cowok kan lebih simpel mungkin. Iya Pak. Ya, kalau yang ikut fenomena-fenomena seperti itu ya kita anggap sebagai fenomena sosial yang yang sedang terjadi, dan sebaiknya ya tidak kita ikuti kalau berdampak buruk ke diri kita. Oh gitu ya Pak. Terus sekarang kita lanjut nih Kak. Kita udah nggak bahas momen-momen pas Ramadan, tapi kita bahas momen-momen saat hari raya. Nah Kak Eca, pas hari raya itu Kak Eca ada ini nggak? Kayak ditanya-tanyain sama kerabat. Kayak semisal Kak Eca ditanyain, kok udah gede aja gitu. Padahal kita juga dari dulu cuma segini-gini aja ya. Bener banget, kalau kumpul-kumpul keluarga itu mesti ditanya, kok udah gede, kapan gedenya? Perasaan baru kemarin masih kecil, so gendong-gendong gitu kan. Karena ditanyain udah kuliah tak gitu, padahal kita masih Masih SMA. SMA. Nah terus nih Pak, untuk bagaimana cara kita menghadapi komenan-komenan dari para kerabat ya Kak ya? Contohnya kayak apa Kak? Kok jerawatan? Kok tambah gendut? Gedetan banget sih, terus kok kurus banget. Nah biasanya omongan-omongan seperti itu yang bikin para remaja itu enggan untuk berkumpul-kumpul bersama orang-orang. Betul. Gimana cara mengatasinya menurut Bapak Hamdi? Oke, yang pertama itu kita tidak harus bisa berpikir bahwa kita tidak bisa mengatur omongan orang lain, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada yang di dalam kendali kita. Kalau omongan orang lain, sebaik apapun kita, sebaik apapun katakanlah presiden kita, siapa, pasti tetap ada yang tidak suka, pasti ada Betul. komenan yang gak enak lah. Bahkan mohon maaf, kita agak lebih ekstrim ya, Nabi Muhammad manusia terbaik di dunia saja itu punya musuh, Betul. punya orang yang tidak disukai. Jadi apalagi kita, satu itu ya. Jadi komentar-komentar itu biarkan saja. Yang bisa kita kendalikan apa? Sikap kita, cara kita memahami hal tersebut. Kalau kamu berani melawan,
jujur saja ya, ini untuk kesehatan mental. Betul. Misalnya berani menganggap terlalu berlebihan komenan siapapun itu, kalau perlu dilawan, lawan saja. Kalau kamu memang pengen ngelawan, ini untuk kesehatan mentalmu. Walaupun karena kita orang Jawa yang dia menganggap melawan kalimat yang kurang itu nanti dianggap baper atau dianggap kurang Kurangnya tata krama. kurangnya tata krama. Jadi memang lebih baik bagi secara sosial ya, lebih baik disimpan. Ya sini kan gitu, tidak itu termasuk sopan santun di masyarakat kita. Tetapi memang kalau benar-benar kalian jujur saja ini saya ngomong, kalau kalian benar-benar menganggap hal itu, orang itu memang punya sentimen pribadi dan sebagainya, coba dijawab, tanggapi dengan baik tapi agak tegas gitu, biar tidak lanjut. Contohnya gimana? Contohnya misalnya sekarang kok jerawatan ya, apa ya ini masa pertumbuhan bibi atau paman biasanya kan gitu ya, atau kok gendutan sekarang ya ini tanda orang tua saya memberi makan misalnya, atau gimana lah, kita tanggapi dengan sebaik mungkin, kira-kira itulah. Yang jelas kalau kalian tidak mau dikomentari orang lain, hidup saja di hutan, karena nggak mungkin. Itu kadang-kadang juga yang membuat generasi kalian ya ampun, mohon maaf ya, dianggap lembek kadang-kadang kan ya, mudah sekali tergores hatinya, kira-kira ya seperti itulah. Jadi nggak usah terlalu dibawa perasaan, gitu ya Pak. Jadi orang yang fair aja gitu ya Pak, nggak terlalu ngurusin omongan orang lain. Nah sekarang nih Pak, kayak dari bukber tadi kita itu biasanya saat lebaran itu diajak unjung atau silaturahmi ke guru-guru kita ya Kak. Iya, kayak banget, Kak. banyak banget gitu ajakan buat ngerayain lebaran ke rumahnya guru-guru. Nah itu sendiri tuh juga kadang menguras dompet juga ya Kak ya. Karena itu kita tuh nggak bakal silaturahmi aja, kita tuh juga bakal mampir ke tempat-tempat gitu Pak untuk merayakan hari raya, betul. Gitu ya. Nah menurut Bapak itu gimana ya cara kita untuk mengatasinya gitu? Satu, sekali lagi, kalau momen lebaran, yang harus dipentingkan pertama keluarga. Betul. Ya, itu ya. Kalau ada keluarga punya acara, teman-teman punya acara, prioritaskan keluarga dulu. Karena setelahnya atau ketika di sekolah, sampai sudah mementingkan teman-teman dan sebagainya kan. Betul Sekolah banget dulu. Pak. Nomor dua, tidak silaturahim baik, ya silaturahim baik. Tapi kalau dipaksakan, ya tidak baik juga. Misalnya sampean di seluruh guruman harus sampean punya standar itu, seluruh guruman harus didatangi ke rumahnya, ya sampean capek sendiri tentu ya. Ada banyak jauh-jauh ya. Jaraknya jauh-jauh, ada Banyak yang juga. rumahnya Surabaya, ada yang rumahnya mana Panceng dan sebagainya. Artinya sangat jauh-jauh. Misalnya kalau ke wali kelas mungkin ya, karena punya kedekatan emosi dan selama ini sebagai ungkapan rasa terima kasih karena selama setahun itu ya, sekalian dididik, nah itu oke lah. Tapi misalnya pun kalau berbenturan dengan acara keluarga, saya tetap menyarankan ya acara keluarga dulu. Menurut saya gitu sih. Gitu ya Pak. Wah, jadi pembahasan kita pada podcast kali ini tuh bener-bener kayak banyak pelajarannya gitu ya Kak Eca. Bener banget Kak. Dan juga terima kasih buat Pak Hamdi karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast Nastar spesial Ramadan ini, spesial Lebaran ini. Malum Pak, belum makan soalnya. Nah jadi teman-teman, Lebaran itu momen kemenangan. Jangan sampai kita malah merasa kalah hanya karena komentar orang atau standar di media sosial. Bener banget, karena lebaran itu ialah momen yang penuh kemenangan. Jadi jangan sampai kita merasa kalah hanya karena komentar orang atau standar media sosial nih Kak. Betul banget nih Pak. Nah jadi nih Pak, menurut saya pribadi, kenapa ya standar kecantikan yang sekarang itu malah makin aneh-aneh gitu Pak. Kayak sekarang itu para remaja itu udah jarang yang pakai kerudung segi 4 ya Kak. Ya, kadang pakai pasmina,
Terus juga di TikTok itu ya kak, warna itu kebanyakan orang Indonesia tuh ada yang berseragam satu Indonesia gitu pak. Warna yang lagi tren. Yang tren. Contohnya kayak apa itu kak? Warna sage, Betul. terus burgundy, itu tahu kan ya. Mahogani juga ya kak. Terus ada lagi yang shimmer itu ya kak. Shimmer-shimmer. Itu tuh kayak jadi tren gitu pak. Nah menurut bapak sendiri gimana nih perubahan dari masyarakat Indonesia saat lebaran dulu dan juga yang sekarang? Oke, kalau dulu itu memang kenapa kok tidak ada tren yang seperti sekarang? Tentu karena sosial media ya. Sosial media dan begitu mudahnya mencari pakaian di Online shop. online shop, di online Betul. shop. Jadi online shop yang laris apa? Akhirnya oh iya yang laris ini. Jadi tokonya satu tokonya Indonesia. Ini ya lucu saja sebenarnya, cuma memang fenomenanya seperti itu semua fenomenanya, bukan apa ya, bukan berarti sepenuhnya jelek ya. Ini menunjukkan juga bahwa perekonomian Indonesia juga sedang bagus. Betul. Karena ada perputaran uang di sana. Sedangkan dulu zaman saya ya apa ya, kalau di Gresik spesial, khususnya di Gresik, Ya. di Ramayana itu Iya, pasti betul. sudah Rame ramai banget ya. Rame banget. Sekarang ada beberapa mal-mal lain ya di Gresik ataupun di Surabaya. Bahkan jujur saja Pasar Legi dulu, Pasar Legi Bunga Ya. ini juga masih ramai. Sekarang saya rasa kalau momen Hari Raya ya sudah beralih ke online shop tadi, ke betul. online shop. Ini memang perubahan yang terjadi dimanapun, tinggal kita menanggapinya saja. Kalau saya sendiri sih, kalau sebaiknya, sarannya, kalau yang sedang ikut tren apalagi warna itu sebaiknya malah sebaliknya, menurut saya. Sebaliknya gimana itu Pak? Sebaliknya artinya sedang waktunya FOMO-nya shimmer misalnya ya, warna shimmer, kita jangan ikut yang itu, menurutku, karena pasti banyak kembarannya, pasti banyak temennya nanti, maksudnya oh ini semua akhirnya ya agak lucu saja sih sebenarnya ya sah-sah saja. Seperti itulah kira-kira soal tren warna ya. Soal standar kecantikan, kita tentu tidak bisa mengikuti standar kecantikan orang lain. Secara sosiologis standar kecantikan di tiap negara standarnya beda. Iya. Ya, itu dulu ya. Beda. Saya ulangi, secara sosiologis standar kecantikan di tiap negara beda. Standar kecantikannya orang Afrika misalnya, tentu ya yang sesuai warna kulitnya hitam, sesuai gini, atau di Eropa. Di Eropa itu pun berganti-ganti. Pernah standar kecantikan itu ya jujur saja ya badannya gemuk dianggap cantik, ya. Ada yang bahkan yang punya sedikit berkumis perempuan itu pernah ada yang dianggap cantik. Sampai sekarang di Arab Saudi, di negara-negara Timur Tengah itu masih menganggap cantik yang berbadan besar juga. Atau di suku kita saja ya di Indonesia, siapa yang paling cantik ya itu yang lehernya yang ini loh paling panjang, Jenjang gitu ya, Pak. macam-macam. Jadi itu satu itu ya secara sosiologis. Secara pribadi di mata pria ataupun di mata tiap individu itu juga punya standar kecantikan sendiri. Saya lebih senang misalnya ya, saya lebih senang lihat perempuan yang lebih cabi misalnya, bibinya ada yang Kak Dinda banget nih. ada yang lebih senang ke yang kurus, macam-macam kan. Terus kita ikut standarnya siapa? Gitu Jadi ya, Pak. kita jadi diri sendiri saja. Satu, nomor dua, tentu sebagai pelajar tidak boleh atau belum saatnya pakai make up berlebihan. Itu dulu. Satu, kenapa? Jujur saja ya, saya kadang kalau anak-anak yang di luar yang sedang tidak pakai baju baju seragam itu kadang-kadang tidak bisa membedakan ini sudah punya anak dua atau masih sekolah karena ya dandanannya ya maksudnya belum waktunya ya, tipis-tipis oke lah. Terus yang apalagi gitu pun dipakai sekolah, kadang beberapa orang kan Iya, beberapa orang Pak, dipakai kadang. sekolah make up untuk
keluar atau makeup untuk pernikahan, makeup untuk pesta itu dipakai untuk sekolah, itu juga kurang pas juga. Jadi itu soal standar kecantikan. Terus soal tren-tren tadi kerudung, pakai kerudung ini selagi sesuai syariat ya oke lah. Oh, gitu ya, Selagi Pak. sesuai syariat. Dulu kita sedikit bahasan ya. Dulu itu di beberapa secara sosiologis kerudungnya bahkan bukan yang benar-benar tertutup kan. Oh, Iya. kayak yang Iya zaman kan? dulu, kayak kebaya Ya, zaman dulu juga kayak- gitu, Pak. kayak Cuma hanya di gini kurung itu. ya, Iya, kurung. betul. Itu ya memang zamannya itu. Oh. Zamannya. Satu, memang dua secara apa ya? Secara ekonomi juga memang belum sebanyak ini perputaran uang masyarakat Indonesia. betul, Nah, betul. mungkin yang bisa beli baju yang mahal-mahal waktu itu ya hanya orang-orang yang kaya. Betul. Oke, jadi hanya pakai kerudung yang gini, Iya, ya, kayak standarnya kelihatan kan lehernya kelihatan juga. lehernya juga. Itu kalau kita jujur saja, fenomena berkerudung itu ada kan setelah 9 banyaknya orang berkerudung ya. Iya. Itu 97 ke sini lah, 97 ke sampai ke sini. Bahkan mohon maaf dulu itu kerudung di sekolah negeri, di SMA, di beberapa SMA negeri itu pernah dilarang. Oh, pernah dilarang ya, Pak? Pernah dilarang di beberapa sekolah itu. Kita sekalian kan Oh, iya. tidak gitu ya. Sekarang fenomenanya kalau Islam wajib pakai berkerudung. Betul. Bukan hanya di mana ya, maksudnya di sekolah sekolah SMA yang negeri lain. rata-rata gitulah. Iya. Rata-rata sudah gitu. Dulu malah dilarang atau menjadi minoritas minimal. Padahal tetap banyak orang Islamnya. Gitu ya, Pak. Nah, terus nih, Pak. Kayak semisal pas Lebaran, pas kita silaturahmi ke keluarga-keluarga. Kayak saya cerita pengalaman saya sendiri itu, rumah tante saya itu kan jauh ya, Pak. Kadang itu gini, kamu gak usah kesini aja, biar uang ampaunya itu tante transfer gitu. Lah kan niatnya kita kan mau silaturahmi, padahal ya ada niat sedikit lah untuk uang ampaunya gitu. Jadi menurut Bapak itu gimana ya, Pak, cara kita mengatasinya? Apalagi kalau misal saudara kita jauh-jauh tapi kita tetap pengen silaturahmi gitu. Oke, kalau sebagai anak usia SMA, saya coba bayangkan ya, sebagai anak usia SMA, tentu ikut apa kata keluarga atau ayah ibu. Kalau ayah ibu kamu ke sana, ya ikut, iya kan? Pakai mobil atau pakai motor, ayo Dinda. Kalau tidak, ya tentu beda lagi. Misalnya kalau rumahnya katakanlah jauh itu Surabaya, kamu nggak berani ke sana sendiri, maka telepon pun cukup. Yang penting sudah terjalin silaturahmi minimal setahun sekali, minimal ditelepon, minimal kalau tidak bisa ya standar minimalnya ya pakai WA itu. Oh gitu ya, Pak. Cuma sebisa mungkin jangan kopas. Kalau menurut saya, standar saya minimal standar saya. Jangan kopas kata-kata yang diteruskan akhirnya sangat tidak pribadi lah. Menurut saya sebut nama misalnya Bu Rizka MB atau Bude Rizka, aku BNW salah ya, hampir sepuro lah. Itu kalimat segitu aja lebih mengena daripada kopasan atau meneruskan kalimat yang walaupun kalimatnya mungkin lebih baik ya. Iya. Nah, kalau kita ini lebih sering enggan minta maaf nih. Betul. Kita itu biasanya beranggapan kalau nanti aja lah minta maaf kalau waktunya Lebaran. Nah, menurut Bapak Hamdi sendiri, fenomena tersebut gimana, Pak? Memang kita kurang dibiasakan untuk meminta maaf, mengucapkan terima kasih. Itu memang di sehari-hari kita jujur saja ya, kita agak kurang dibiasakan itu. Coba kita lihat di beberapa negara, misalnya Jepang yang ya terima kasih, Apa-apa terima kasih. Bahkan di beberapa video sosmed itu yang anak yang nyebrang dikasih tempat, dikasih iya, Pak, habis itu gini. mobil kayak gitu. Memang tanda kutip agak kurang agak kurang dibiasakan.
Terus bagaimana? Ya memang kita harus membiasakan sejak kecil. Biasa sejak kecil untuk terima kasih, minta maaf, karena sebenarnya di hadis di agama kita kan sudah mengatakan al-insanu makhluk khata' wa nisyan kan. Betul. Manusia tempatnya salah dan lupa. Itu kita harus menjadi patokan bahwa minta maaf itu bukan suatu yang jelek, itu suatu yang biasa, dan kalau layak kita lakukan. Kita juga di budaya kita itu kan ada astagfirullah ya, minta Betul. maaf atas kesalahan kepada Allah. Tapi Betul, ke sesama juga kan harus imbang Iya. lah, oke? Hubungan hablum minallah, hablum minannas harus semuanya imbang. Kira-kira itu. Betul. Terus kadang kita juga rasanya enggan gitu ya kak, kayak malu-malu gitu pak kalau semisal minta maaf ke keluarga pas hari raya, kayak semisal sungkem-sungkem gitu tuh, menurut bapak gimana ya? Apa kita itu kadang malu gitu ya kak Eca ya? Iya, saya sendiri soalnya biasanya juga malu. Terus paling cuma sekedar salim, mohon maaf lahir batin ya Bu, Pak, gitu doang Pak. Jadi Bahkan biasanya sama temen juga kita kadang malu ya kak ya? iya, cuma salam-salaman aja. Oke, sebenarnya itu kan secara substansi penting tidak penting. Nomor satu, gimana kalau di keluarga saya sendiri sih dibiasakan mengucap sejak kecil ya. Jadi sungkemnya itu harus ngomong ngaturaken sedayane kelepatan kula sampean sepunten. Itu kalimatnya. Saya juga membiasakan itu ke anak-anak saya. Walaupun kadang ke orang yang lain, ke BB, ke siapa itu mungkin malu ya, mungkin ya. Cuma sebisa mungkin ke orang-orang terdekat itu kita lakukan. Kita Gitu lakukan. ya Pak. Karena apa? Itu gini. Memang meminta maaf itu tidak semua kesalahannya harus diomongkan, tidak harus semua. Iya. Misalnya, tetapi walaupun ada ada beberapa ulama yang mengatakan ya harus jelas minta maafnya yang Iya. mana, minta maaf yang mana. Tapi Karena- malah makin iya, panjang ya Pak. malah makin panjang nanti. Nggak selesai. Panjang sekali nanti kesalahan kita selama bertahun-tahun. Kita juga kadang kesalahan juga beberapa kan tidak sadar kan. Iya. Kita tidak tahu, kita menganggapnya biasa, ternyata mereka atau siapapun itu tersinggung. Betul. Jadi sebenarnya kalau terutama momen lebaran itu kita tahu sama tahu kok bahwa ini permintaan maaf walaupun hanya salaman. Nah, tetapi saya sendiri tetap menyarankan kalian, adik-adik, anak-anak semua untuk ada ucapan sebisa mungkin, terutama sama orang-orang yang dekat. Kalau yang agak jauh-jauh sih oke lah, salaman-salaman. Mohon maaf. Iya Pak. Kan harus ada bedanya hubungan itu. Kalau Betul. saya sendiri ya, hubungan dengan orang tua dekat, semua Iya. harus mungkin sampai nangis, mungkin sampai apa. Tetapi sama Bebe atau sama Bibi, sama paman gimana, Iya, sama sama teman teman dekat gimana? saja beda kan. Oh, teman Misalnya dekat teman pasti. dekat sampai peluk-pelukan mungkin, ya Betul. Allah aku syukuran nih, aku tahu ini mungkin. Sama teman yang gak seberapa dekat mau gitu malah aneh. Iya kan? Iya, Malah canggung. canggung, malah aneh iki ono apa iki. Jadi malah dikira mau hutang. Iya nih Pak, terus habis itu ada lagi nih Pak, kita flashback ke Ramadan lagi. Kadang-kadang remaja itu Pak, kayak teman-teman kita biasanya itu kayak maksudnya tuh guyon, tapi kadang itu juga mampir ke warung gitu kalau pulang sekolah, kayak ayo ke Bima gitu, ayo makan gitu. Tapi mereka tuh melakukan itu tuh tiba-tiba kayak mereka tuh bangga gitu Pak. Kadang itu mereka pamer ke media sosial juga. Nah menurut Bapak sendiri, teman-teman kayak gitu tuh menurut Bapak gimana ya? Kayak biasanya mokel itu kan aib ya Pak ya? Yang harus difahami dulu bahwa melakukan kesalahan dengan kebanggaan itu dosanya double. Ya, dosanya kesalahannya dan sombong melakukan kesalahan, buka aibnya. Itu ya, jadi ada itu yang perlu ditekankan dulu. Tetapi memang kadang-kadang saya sendiri berusaha memahami kenapa sih anak usia SMA kok gitu, SMP, SMA. Karena memang
jiwanya itu satu jiwanya yang sedang apa ya, pengen terlihat keren. Betul. Usia-usianya kan. Iya. Aku mokel, aku wani nggak status, padahal jujur saya, padahal kadang-kadang ya disembunyikan dari orang tuanya juga kan. Statusnya cuma seolah-olah keren. Oh, saya Di berani. teman-temannya ya, Pak. Teman-temannya itu memang ibaratnya fasenya, fase kehidupan itu seperti itu. Tetapi tentu sebaiknya ya tidak dilakukan. Kalau apa ya, pengalaman saya sendiri sih, kalau teman-teman yang ngajak mokel ya sering. Oh. Ketika SMA. Oh, ketika Bukan sekarang ya cuma guyonan saja. Tetapi tinggal kita menanggapinya. Kalau saya sendiri pernah saya prank balik. Gimana itu, Pak? Saya prank balik. Memang ada teman saya itu yang suka sekali ngajak mokel, terkenal tukang ngajak mokel. Akhirnya sewaktu-waktu saya diajak, ayo mokel. Oke, nggak apa-apa, di rumahmu aja ya. Nah, di rumahmu, di lantai 2 ya, lantai 2. Set, ya wis, apa bungkus no, sudah dibungkus sekitar jam 1-an lah, jam 1-an. Set. Ketika dia sudah bungkus, sudah datang ke situ, saya tiba-tiba, Eman, aku nggak jadilah. Dia akhirnya makan sendiri. Jadi itu pranknya, ini kejadian real. Jadi saya prank balik lah, karena bagi orang mokel itu kan seneng kalau ada temannya. Betul. Kalau sendiri kan dia kerasanya nggak enak aja, iya kan? Iya, Pak. Maka saya prank di bagian itu. Akhirnya sejak itu nggak pernah ngajak saya. Takutnya yang lain. Iya. Takut di prank lagi. Takut di prank lagi. Kira-kira itulah. Nah, kalau kita bahas vibes Ramadan nih Pak, atau vibes Lebaran, kan Bapak Hamdi lebih berpengalaman kan daripada kita. Menurut Bapak gimana sih bedanya vibes Lebaran zaman dulu sama zaman sekarang, khususnya setelah Covid nih Pak? Pastinya vibesnya kerasa beda banget kan? Kerasa beda Oke, banget, Pak. yang pertama sebelum karena Covid ya, ada banyak faktor utama itu memang teknologi. Dulu itu orang silaturahmi Ramadan dan Lebaran kenapa terasa beda sekali? Karena memang momen kumpulnya, momen rame-ramenya. Iya, Pak. Dulu itu katakanlah ya patrol Iya. itu masih rame. Sekarang ya jarang lah. Iya, Pak. Sekarang kan beda Cuma kan. beberapa Iya, aja. Ya, beberapa bangunin aja. sahur juga itu ya. Beda. Terus apa ya, hari raya itu momen bener-bener, terutama kalau nenek masih ada ya. Iya. Itu kan semuanya ke rumah nenek, Betul. ngumpul, bahkan tidur di Satu suatu ruangan yang ruangan. sama. Nah, Betul. sekarang dengan adanya teknologi, seolah-olah dengan telepon tadi cukup, seolah-olah Iya. video call cukup, atau kadang-kadang karena kesibukan dan sebagainya, waktu kumpulnya tidak bareng, nah, gitu ya. Jadi memang agak beda dunia kita sekarang, apalagi ditambah COVID. COVID itu kita 2 tahun kurang lebih ya, dua Iya, hari, Pak. 2 hari raya itu tidak disarankan untuk kumpul-kumpul, tidak disarankan untuk itu memang merubah kebiasaan kita. For information saja ya, sekarang juga ada fenomena campak. Oh iya. Ya, itu kan beberapa keluarga yang sedang punya bayi yang di bawah 9 bulan terutama, itu sudah mulai menampilkan untuk tidak bersalin, tidak mencium anak balitanya, kurang lebih gitu, karena sedang banyak fenomena campak. Oh, alah, gitu Ya ya, ini Pak. anu aja lah, memang perkembangan ilmu pengetahuannya gitu, gimana ya. Atau COVID kemarin juga yang sama kan, kita bahkan tidak salaman, bahkan tidak gini ya, memang beda sekali vibe-nya. Nggak usah saya lah, Samin sendiri saya rasa terasa. Iya benar banget Pak. Rasakan gimana bedanya. Ya mungkin kalau Ramadan, Lebaran sudah rasanya hambar, ya mungkin sebentar lagi kiamat. Jangan dulu, Pak, saya belum lulus.
Iya ya Pak, rasanya tuh kayak Ramadan itu kayak gimana ya, kayak kurang meriah Flat aja aja. gitu, Iya, kayak rasanya. hari-hari biasa. Betul, kayak dulu kan Ramadan itu paling Dulu dinanti-nanti. Ramadan Betul. yang- Apalagi kalau semisal orang terawih itu ya Pak, saya lihatnya itu rame itu cuma Di malam awal. pertama sama Sama malam malam akhir. terakhir. Betul. Kalau tengah-tengah itu apalagi pas hujan. Sekarang kan musim Oh, hujan iya. ya Pak ya. Jadi mager banget orang-orang itu pada ke masjid. Bahkan ada orang ke masjid itu kayak ada maunya Pak, apalagi kayak pas ada bagi-bagi uang Oh, atau iya. bagi-bagi makanan gitu, biasanya rame banget gitu. Ya memang faktanya demikian ya. Cuma kita sebagai orang akhir zaman, kita sebagai manusia akhir zaman ini ya harus menanggapi ini dengan bijak saja, dengan bijak bahwa gimana fenomena terawih dikasih uang akhirnya rame, ya bagus-bagus saja. Satu, berarti ada orang yang berbuat baik Betul. menyumbang, oke. Nomor dua, setidaknya masih ada Orang yang yang mau terawih. Betul. Jadi yes, kita nikmatilah, kita lihat, kita amati. Yang penting kita tidak sepenuhnya menjelek-jelekkan juga, karena ya umatnya Nabi Muhammad dari dulu juga kayak gitu, macem-macem. Betul. Macem-macem. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah menemani teman-teman selama 30 menit terakhir ini. Insight dari obrolan kali ini benar-benar berdaging dan bisa kita ambil banget nih Kak manfaatnya ya. Betul banget Kak Eca, kita jadi tahu standar beauty juga tentang lebaran kali ini, juga tentang membahas fenomena bukber dan juga lebaran ini. Dan kita juga pastinya dapat mengambil pelajaran yang banyak sekali tentang podcast kita Tentunya. kali ini. Terima kasih Pak Hamdi karena telah meluangkan waktunya untuk podcast Nastar spesial lebaran ini. Dan ternyata teman-teman, kuncinya itu ada di bagaimana kita memandang diri sendiri dan gak terpaku pada validasi orang lain. Benar banget. Lebaran itu momen kemenangan. Jadi jangan sampai kita malah merasa kalah cuma karena komentar orang lain atau standar sosial media. Betul banget nih. Jadi sobat Mansagres, maklum belum makan ya teman-teman. Semoga setelah dengerin obrolan ini kita makin siap menyambut lebaran dengan hati yang tenang dan juga percaya diri. Amin. Jadi, saya Dinda Hania Maulida selaku host pada podcast kali ini bersama teman saya. Kaisha Askia Agustin. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan semoga kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, sampai jumpa di episode Nastar Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastar, ngobrol asik tentang Ramadan. Nastar passwordnya Makin sadar, makin bersinar.